Tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Jepang datang dengan propaganda mereka yang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Jepang butuh dukungan rakyat untuk Perang Pasifik. Kampanye dilakukan lewat slogan, organisasi, pendidikan, dan janji kemerdekaan. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu seindah kata-kata. Warga harap tenang. Pemerintah baru dari Jepang akan menyampaikan pengumuman. Rakyat, Belanda sudah kalah. Jepang datang untuk membebaskan bangsa Asia. Mulai hari ini, Indonesia berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer? Jepang bukanlah penjajah. Jepang adalah saudara tua. Slogan kami 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Wah, berarti kita dibantu Jepang. Kalau benar saudara, kenapa pakai tentara? Mulai sekarang, rakyat wajib taat kepada aturan Jepang. Siapa yang melawan aturan Jepang, mereka akan ditindas, lalu dihukum, dan digantung mati. Guru, saat ini semua pelajaran harus diubah. Semua hal yang berkaitan dengan Belanda harus dihapuskan. Anak-anak berdiri. Kalian harus melakukan seikirei untuk tanda penghormatan kepada Kaisar Jepang. Bagus. Nanti kalian akan saya latih disiplin melalui pemerintahan tentara Jepang. Kalau ikut, bisa jadi hebat seperti tentara Jepang. Ya, tentara Jepang akan melatih kalian. Atau memanfaatkan kita? Tahun 1943, Jepang membentuk organisasi propaganda bernama Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Jepang bahkan memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia untuk menarik simpati rakyat, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Rakyat, Jepang membangun Putera agar masyarakat Indonesia bisa membangun masyarakat baru. Jadi kita harus ikut. Ya, kalian harus membantu mengumpulkan bahan makanan untuk membantu tentara Jepang. Tuan, beras kami saja sudah sedikit. Beras wajib disetor untuk negara. Jepang membentuk Tonarigumi atau rukun tetangga untuk mengawasi rakyat. Semua warga didata, gerakan diawasi, dan bahkan ada wajib lapor. Warga, mulai sekarang tiap 10 rumah jadi satu kelompok Tonarigumi. Kalau ada yang melawan, satu kelompok yang bertanggung jawab. Jadi, kita saling mengawasi. Iya, kan? Aku pun terpaksa. Rakyat, Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun jalan. Ini disebut Romusa. Demi kemenangan Asia. Katanya Romusa dibayar ya. Tentu kalian akan diberi makan. Banyak yang tidak kembali, banyak yang mati kelaparan. Diam, itu fitnah. Tapi suami tetangga saya sudah dibawa dan tidak pulang berbulan-bulan. Siapa yang melanggar aturan Jepang, maka dia akan dihukum dan ditindas. Karto, jangan pergi. Aku tak bisa menolak. Kalau menolak kita semua bisa celaka. Aku salah ya, percaya propaganda mereka. Propaganda dibuat supaya kita patuh. Mereka butuh tenaga, makanan, dan juga rakyat. Kalau aku tak kembali, tolong jaga keluargaku.
Kalian sekarang adalah anggota PETA. Latihan ini untuk mempertahankan tanah air dari musuh Jepang. Tanah air milik Indonesia. Kami siap. Saat perang makin berat, Jepang membubarkan Putera dan menggantinya dengan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini lebih keras, langsung memaksa rakyat menyumbang tenaga, bahan makanan, dan uang. Mulai sekarang, kalian semua masuk Jawa Hokokai. Setor padi, setor logam, kerja bakti. Kami sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada alasan. Pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak. Untuk menarik dukungan rakyat, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI lalu PPKI. Rakyat Indonesia, Jepang akan memberi kemerdekaan. Jepang telah membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi kita akan merdeka. Jepang memberi bukan karena ikhlas, tapi terdesak. Tapi ini kesempatan bagi kita. Betul, kita harus gunakan momen ini untuk persiapan kemerdekaan dan penyusunan dasar negara. Jepang melakukan kampanye agar diterima. Gerakan 3A, pendidikan, dan Seikere, Putera, Jawa Hokokai, Tonarigumi, serta janji kemerdekaan. Namun rakyat juga mengalami penderitaan. Romusa, penyerahan padi, sensor ketat, dan kekerasan. Di sisi lain, pengalaman organisasi dan latihan militer menjadi bekal perjuangan. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diraih bukan karena hadiah Jepang, melainkan karena perjuangan bangsa kita sendiri. Kita belajar satu hal, penjajah tetaplah penjajah meskipun datang dengan kata saudara. Dan kemerdekaan harus kita rebut sendiri. Betapa hatiku